Ketika mendengar nama Gucci, sebagian besar orang mungkin langsung membayangkan tas mewah, runway fashion, atau gaya hidup para selebritas dunia. Namun, di balik citra glamor tersebut, tersimpan sebuah kisah keluarga yang dipenuhi konflik, ambisi, dan perebutan makna atas sebuah nama. House of Gucci menunjukkan bahwa kemewahan tidak selalu menghasilkan kebahagiaan, tetapi juga dapat melahirkan pertarungan yang sangat personal. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas sejarah Gucci atau alur filmnya, tetapi juga mencoba memahami mengapa sebuah merek bisa memiliki kekuatan yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Pertanyaan yang akan kita telusuri sederhana, tetapi jawabannya mungkin membuat kita melihat dunia fashion dengan cara yang sama sekali berbeda. Perjalanan Gucci dimulai jauh sebelum logo huruf GG dikenal di seluruh dunia. Gucci membangun usahanya dengan mengandalkan kualitas material, ketelitian pengerjaan, dan semangat mempertahankan tradisi kerajinan Italia yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Pada tahap ini, yang membuat Gucci dihargai bukanlah status sosial yang melekat pada produknya, melainkan mutu hasil kerjanya yang konsisten. Namun, perkembangan industri fashion global perlahan mengubah cara masyarakat memandang sebuah merek. Dari sinilah, Gucci tidak lagi hanya dikenal sebagai pembuat barang berkualitas, tetapi juga sebagai simbol prestise yang membawa cerita, sejarah, dan imajinasi tentang kemewahan. Perubahan tersebut menjadi langkah awal yang mengubah sebuah rumah mode keluarga menjadi ikon budaya yang dikenal lintas generasi. Tidak semua merek mampu bertahan selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Banyak perusahaan menghasilkan produk berkualitas, tetapi hanya sedikit yang berhasil membangun cerita yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Gucci menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah merek perlahan berubah menjadi simbol budaya melalui narasi yang terus diulang dari generasi ke generasi. Peragaan busana, kampanye iklan, liputan media, hingga kemunculan dalam film membuat nama Gucci semakin identik dengan kemewahan dan prestise. Pada akhirnya, yang dipertahankan bukan hanya kualitas produknya, tetapi juga keyakinan kolektif bahwa Gucci mewakili sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pakaian atau aksesori. Ketika keyakinan itu telah mengakar, sebuah merek tidak lagi sekadar menjadi identitas bisnis, melainkan berubah menjadi mitos yang hidup di tengah masyarakat. Mengapa seseorang rela mengeluarkan puluhan, bahkan ratusan juta rupiah untuk sebuah tas? Padahal, fungsi dasarnya tidak jauh berbeda dengan tas lain. Jawabannya tidak selalu terletak pada kualitas bahan atau kerumitan proses pembuatannya, melainkan pada makna sosial yang melekat pada nama merek tersebut. Dalam praktik symbolic consumption, seseorang membeli lebih dari sekadar produk, karena ia juga membeli pengakuan, citra, dan identitas yang diasosiasikan dengan merek itu. Semakin kuat makna simbolik yang dibangun, semakin besar pula kemampuan sebuah luxury brand memengaruhi cara seseorang dipersepsikan oleh lingkungannya. Di titik inilah, fashion tidak lagi hanya berbicara tentang apa yang dikenakan, tetapi juga tentang bagaimana manusia membangun narasi mengenai dirinya sendiri. Pemahaman inilah yang menjadi kunci untuk memasuki babak berikutnya, ketika simbol kemewahan berubah menjadi sumber ambisi, perebutan legitimasi, dan akhirnya melahirkan tragedi di dalam keluarga sama, bisa memiliki perbedaan harga yang sangat jauh. Jawabannya, tidak hanya terletak pada kualitas bahan, teknik produksi, atau sejarah mereknya, tetapi juga pada makna yang dibangun di sekeliling produk tersebut. Dalam dunia luxury fashion, nilai sebuah barang semakin ditentukan oleh kemampuannya merepresentasikan prestise, eksklusivitas, dan keberhasilan di mata publik. Ketika seseorang membawa sebuah produk mewah, ia tidak hanya membawa sebuah benda, tetapi juga membawa cerita dan simbol yang telah dibangun selama puluhan tahun. Oleh karena itu, konsumsi luxury seringkali menjadi bentuk komunikasi sosial yang berlangsung tanpa percakapan. Barang mewah akhirnya berubah menjadi bahasa visual yang membantu seseorang menunjukkan siapa dirinya, atau setidaknya siapa yang ingin ia tampilkan di hadapan orang lain. Yang digunakan untuk menunjukkan posisi sosial. Dan di era modern, salah satu simbol itu adalah luxury brand. Ketika sebuah merek telah memperoleh pengakuan kolektif, kepemilikannya dapat menghadirkan rasa diterima, dihargai, bahkan dianggap berhasil oleh lingkungan tertentu. Perasaan inilah yang membuat banyak orang rela mengeluarkan biaya besar untuk membeli simbol yang sebenarnya tidak mengubah fungsi dasar sebuah produk. Semakin sering simbol tersebut dipertontonkan melalui media, semakin kuat pula keyakinan bahwa kepemilikannya mampu meningkatkan nilai diri seseorang. Tanpa disadari, ukuran keberhasilan mulai bergeser dari apa yang dimiliki di dalam diri menuju apa yang dikenakan di luar diri. Pergeseran inilah yang menjadi salah satu fondasi lahirnya budaya konsumsi simbolik dalam masyarakat kontemporer. Yang membangun bisnis bersama. Namun, ketika nama itu berubah menjadi salah satu merek paling bergengsi di dunia, maknanya ikut mengalami transformasi yang sangat besar. Menjadi bagian dari keluarga Gucci tidak lagi sekadar berarti memiliki hubungan darah,
tetapi juga berarti memiliki akses terhadap prestise, pengaruh, dan legitimasi sosial yang diakui secara global. Dalam kondisi seperti itu, setiap keputusan bisnis dengan mudah berubah menjadi persoalan harga diri dan identitas. Konflik yang seharusnya dapat diselesaikan sebagai urusan perusahaan, perlahan berkembang menjadi pertarungan mengenai siapa yang paling layak mewakili nama Gucci. Pergeseran makna inilah yang membuat tragedi keluarga Gucci tidak bisa dipahami hanya sebagai konflik bisnis, melainkan juga sebagai konflik simbolik yang menyentuh sisi paling personal dari kehidupan. Pada awalnya, tampak seperti kisah cinta yang menyatukan dua dunia. Namun, seiring memburuknya hubungan mereka dan memanasnya konflik keluarga, nama Gucci semakin dipandang sebagai sumber legitimasi yang menentukan posisi seseorang, baik di lingkungan keluarga maupun di ruang publik. Perceraian, perebutan kekuasaan, dan berbagai keputusan bisnis akhirnya tidak lagi berdiri sebagai peristiwa yang terpisah, melainkan saling berkaitan melalui makna simbolik yang melekat pada nama Gucci. Tragedi yang kemudian terjadi memperlihatkan bahwa ketika harga diri terlalu bergantung pada simbol eksternal, kehilangan simbol tersebut dapat memicu reaksi yang sangat destruktif. House of Gucci akhirnya menjadi pengingat bahwa obsesi terhadap status dan identitas dapat mengaburkan batas antara cinta, ambisi, dan kekuasaan. Dari sini, kisah keluarga Gucci tidak lagi hanya menjadi sejarah sebuah rumah mode, tetapi juga cermin tentang bagaimana manusia dapat terjebak dalam makna yang mereka bangun sendiri. Publik selama puluhan tahun. Sebagian besar peristiwa akan perlahan dilupakan ketika waktu terus berjalan. Tetapi, kisah keluarga Gucci justru mengalami hal yang sebaliknya. Film House of Gucci, berbagai dokumenter, artikel, dan diskusi di media membuat tragedi tersebut terus hadir di hadapan generasi baru yang bahkan tidak pernah menyaksikan peristiwa aslinya. Dalam proses itu, fakta sejarah mulai berdampingan dengan interpretasi artistik dan imajinasi publik. Yang diingat masyarakat akhirnya bukan hanya kronologi sebuah pembunuhan, tetapi juga citra kemewahan, konflik keluarga, ambisi, dan perebutan kekuasaan yang menyertainya. Ketika sebuah cerita terus diputar ulang melalui budaya populer, ia perlahan berubah dari sejarah menjadi mitos yang hidup di dalam kesadaran kolektif. Hanya menawarkan desain yang indah atau kualitas yang tinggi. Masyarakat juga tertarik pada kisah yang membuat sebuah produk terasa memiliki jiwa dan sejarah. Gucci berhasil mempertahankan relevansinya bukan hanya karena terus berinovasi dalam desain, tetapi juga karena namanya selalu hadir dalam percakapan budaya, mulai dari film, buku, hingga media digital. Setiap cerita yang beredar menambahkan lapisan makna baru yang membuat publik semakin merasa dekat dengan merek tersebut. Dalam kondisi seperti ini, produk menjadi pintu masuk, sedangkan cerita menjadi alasan mengapa orang terus mengingat dan membicarakannya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa di industri luxury fashion, narasi seringkali memiliki daya tahan yang lebih panjang daripada koleksi yang berganti setiap musim. Dali yang jauh lebih besar terhadap citra mereknya. Kampanye iklan, editorial majalah, dan peragaan busana menjadi saluran utama untuk membentuk persepsi masyarakat mengenai kemewahan. Namun, Instagram, TikTok, dan berbagai platform digital mengubah pola komunikasi tersebut secara mendasar. Kini, jutaan pengguna ikut berperan dalam menentukan bagaimana Gucci dipandang melalui foto, video, ulasan, hingga percakapan yang mereka bagikan setiap hari. Setiap unggahan tidak hanya memperlihatkan sebuah produk, tetapi juga membangun cerita baru tentang gaya hidup, status sosial, dan identitas yang diasosiasikan dengan merek tersebut. Akibatnya, makna Gucci tidak lagi diproduksi secara sepihak oleh perusahaan, melainkan terus dinegosiasikan bersama oleh komunitas digital di seluruh dunia. Tahap baru, yang sebelumnya tidak pernah ada. Setelah membeli sebuah produk, banyak orang merasa terdorong untuk membagikannya kepada publik melalui unggahan yang telah dirancang secara estetis. Foto, caption, hingga komposisi visual menjadi bagian dari cara seseorang menyampaikan pesan mengenai gaya hidup dan identitas yang ingin ditampilkan. Respons berupa tanda suka, komentar, dan jumlah pengikut kemudian memperkuat keyakinan bahwa citra digital memiliki nilai sosial yang penting. Dalam situasi seperti ini, luxury brand tidak lagi hanya berfungsi sebagai benda yang dimiliki, tetapi juga sebagai perangkat simbolik yang membantu membangun identitas di ruang digital. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi sekadar apa yang kita beli, melainkan mengapa kita merasa perlu memperlihatkan pembelian itu kepada begitu banyak orang. Terjadi pada desain atau teknologi produksi, melainkan pada cara merek membangun hubungan dengan konsumennya. Gucci berhasil memperlihatkan bahwa sebuah produk dapat memiliki nilai yang jauh melampaui biaya pembuatannya ketika masyarakat percaya pada cerita yang menyertainya. Dalam kondisi seperti ini, konsumen tidak hanya membeli tas, pakaian, atau aksesori, tetapi juga membeli perasaan menjadi bagian dari dunia yang dianggap eksklusif dan bergengsi. Semakin kuat hubungan emosional tersebut, semakin besar pula nilai simbolik yang dimiliki oleh sebuah merek di mata publik.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa kapitalisme kontemporer semakin bergantung pada produksi makna, karena makna seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi daripada benda yang secara fisik diperdagangkan. Sama. Tetapi, sulit disangkal bahwa pengakuan sosial sering menjadi bagian dari proses tersebut. Sebuah logo dapat menghadirkan rasa percaya diri, karena masyarakat telah menyepakati makna yang melekat pada simbol itu selama bertahun-tahun. Ketika pengakuan eksternal menjadi sumber utama penilaian terhadap diri sendiri, hubungan antara identitas dan konsumsi menjadi semakin erat. Tanpa disadari, kita mulai mengukur keberhasilan melalui simbol yang dapat dilihat orang lain, bukan melalui nilai yang tumbuh dari dalam diri. House of Gucci mengajak kita mempertanyakan kembali, apakah simbol-simbol itu benar-benar memperkuat identitas kita? Atau justru membuat identitas tersebut semakin bergantung pada validasi sosial? Refleksi inilah yang menjadikan kisah Gucci tetap relevan, bahkan di tengah masyarakat digital yang terus dibanjiri citra tentang kesuksesan dan kemewahan. Selama video ini, kita telah melihat bagaimana Gucci berkembang dari sebuah rumah mode keluarga menjadi salah satu simbol paling kuat dalam industri fashion dunia. Kita juga melihat bahwa perubahan tersebut bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menghadirkan konsekuensi sosial dan psikologis yang jauh lebih kompleks. Ketika identitas mulai dibangun melalui simbol eksternal, kehilangan simbol itu dapat terasa seperti kehilangan sebagian dari diri sendiri. Tragedi keluarga Gucci memperlihatkan bahwa persoalan terbesar bukanlah siapa yang memiliki perusahaan, melainkan siapa yang merasa paling berhak atas makna yang dibawa oleh nama Gucci. Pada akhirnya, House of Gucci bukan hanya kisah tentang fashion, tetapi juga kisah tentang bagaimana manusia memberi makna pada simbol, lalu tanpa sadar, membiarkan simbol itu menentukan arah hidupnya. Luxury brand bukanlah sesuatu yang secara otomatis baik ataupun buruk, karena semuanya bergantung pada hubungan yang kita bangun dengan simbol tersebut. Selama simbol itu membantu mengekspresikan diri tanpa menggantikan nilai diri, ia dapat menjadi bagian dari budaya yang memperkaya pengalaman manusia. Namun, ketika harga diri mulai bergantung sepenuhnya pada pengakuan yang diberikan oleh sebuah merek, saat itulah kita perlu bertanya kembali, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidup kita? Jadi, setelah mendengar kisah House of Gucci, menurut Anda, apakah manusia masih menggunakan merek untuk mengekspresikan dirinya? Atau justru mereklah yang perlahan membentuk cara manusia memahami siapa dirinya?